ada kondisi-kondisi di mana kita tidak dihargai, ada kondisi-kondisi di mana kita dihargai. Ada kawan-kawan kita menghargai kita, dan ada kawan-kawan yang tidak menghargai padahal kita sudah berusaha misalnya, namun kurang menghargai, mungkin merendahkan, tidak mengetahui siapa kita, ya. Dan seperti itu. Artinya sifat manusia ingin dihargai itu suatu perkara yang manusiawi, sangat manusiawi. Makanya banyak orang terjerumus dalam riya, ingin memamerkan amal soleh dia, tidak lain supaya dia dihormati sama orang. Maka dia cerita, saya sudah begini, saya sudah umrah berapa kali, sudah haji berapa kali, sudah bangun masjid, saya sudah bersedekah di sana, saya sudah bersedekah di sini, saya begini. Tujuannya apa? Agar dipuji, disanjung, dihormati oleh orang-orang yang mendengarnya. Maka saya bilang sangat manusiawi, seorang ingin dihargai, diakui, dihormati dan yang lainnya. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana ya kita tidak dihargai, ya. Kita tidak dihargai sebagaimana yang seharusnya. Kita tidak ingin dipuji, tapi terkadang kita ingin, ya saya hendaknya dihargailah, saya sudah berusaha dan yang lainnya, ya. Tapi ketika dalam kondisi kita tidak dihargai, ya, pertama yang harus kita ingat, penghargaan manusia, ya, pujian manusia itu semua hanyalah suatu yang semu, ya, yang bukan hakikat. Yang hakikat adalah bagaimana Anda dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat menghibur ketika kita tidak dihargai oleh orang sekitar kita, ingatlah tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudhayifuhuma." Ya. Berjalanlah Nabi Khadir dan Nabi Musa, ya. Kemudian sampailah mereka pada suatu kampung, ya. Fastat'ama, mereka pun minta makan. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istama ahlaha. Mereka minta makan dari ahlaha, dari penduduk kampung tersebut. Fa abau ayyudhayifuhuma. Ternyata penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka berdua. Siapa sih Nabi Musa? Siapa sih Nabi Khadir? Nabi Musa, nabi yang sangat mulia, kalimullah, yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Yang Allah perhatian kepada Nabi Musa, ya. Yang Nabi Musa yang kata Allah, wa kana indallahi wajiha, memiliki kedudukan di sisi Allah. Di antara bukti kedudukan Nabi Musa di sisi Allah, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun menemaniku. Akhirnya kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, ya, permintaanmu telah dipenuhi wahai Musa. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Harun manusia biasa, kakaknya Musa alaihissalam, diangkat menjadi seorang rasul karena doanya Nabi Musa. Ini menunjukkan kedudukan Nabi Musa yang sangat tinggi. Kita sering berdoa misalnya agar kakak kita jadi soleh lah, istri kita jadi soleha lah, suami kita jadi soleh, anak kita menjadi soleh. Belum tentu dikabulkan. Belum tentu dikabulkan. Betapa sering kita ingin orang tertentu menjadi soleh. Ini Nabi Musa bukan berdoa agar kakaknya jadi soleh, jadi rasul. Jadi rasul. Allah kabulkan. Dan ini jasa yang besar dari Nabi Musa kepada kakaknya. Dia berdoa agar kakaknya menjadi seorang rasul, dan kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, permintaanmu langsung dipenuhi. Saat itu juga Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, dan itulah benar. Makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam yang kedudukannya tinggi ini, ternyata dalam beberapa kondisi dia tidak dihargai oleh orang jauh, bahkan terkadang sebagian orang dekat tidak menghargainya. Ya. Sebagai contoh bagaimana dia tidak dihargai, kisah yang saya sebutkan tadi yang dalam surat Al-Kahfi, fantalaqa, berjalanlah Musa dengan Khadir menuju ke penduduk satu negeri. Hatta idza ataya fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama. Sampailah mereka pada suatu penduduk suatu kampung, istata'ama ahlaha. Mereka berdua minta makan. Minta makan berapa sih nilainya? Ya. Apa yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut? Fa'abau ayyudhayifuhuma. Ternyata mereka enggan kasih makan kepada Musa dan Khadir. Makanya kita kadang saya sebagai ustaz, kadang saya tidak dihargai. Ya sudahlah. Mungkin saya ceramah ngomong sendiri, mungkin saya ingat Nabi Musa alaihissalam yang seorang nabi tidak dihargai, bahkan minta makan tidak dikasih.
minta pemberian sedikit. Padahal mereka punya hak untuk dijamu. Bahkan Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir minta kepada penduduk negeri seluruhnya. Jadi seakan-akan dari pintu ke pintu mereka ketuk untuk minta hak untuk dijamu. Dari pintu ke pintu semuanya fa'abau ayyudhayifuhuma. Semuanya enggan untuk memberi penghargaan kepada mereka berdua. Namun apakah Musa marah-marah? Apakah Khadir marah-marah? Kalian tidak tahu siapa saya. Saya ini dicintai oleh Rabbul Alamin. Saya ini yang kalau saya berdoa dikabulkan oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Tidak, Musa enggak terima, pergi. Sudahlah, dia sedang tidak dihargai oleh orang. Bahkan yang lebih menakjubkan, Nabi Musa alaihissalam tidak dihargai oleh orang sekitarnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'a Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Musa. Siapa maksudnya? Bani Israel, murid-muridnya Musa sendiri pernah mengganggu Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa alaihissalam kalau mandi tidak bersama Bani Israel. Bani Israel mandi sendiri, dia mandi sendiri. Ya, sehingga akhirnya murid-muridnya mengejek. Mereka mengatakan Musa ini tidak mandi bersama kita karena dia punya penyakit di sekitar kemaluannya. Bayangkan. Adzau Musa, mereka mengganggu Musa, mengejek Musa dengan ejekan. Tapi Nabi Musa sabar. Nabi Musa sabar. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW membagi ghanimah, terus ada yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, adilah engkau wahai Muhammad." Ya. Kemudian ada yang berkata, "Hadhil qismah ma udila fiha." Ini pembagian tidak ada keadilan. Ya. Hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Ini adalah pembagian yang tidak ikhlas. Nabi dituduh tidak ikhlas, Nabi dituduh tidak adil. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu Musa wa laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti, diganggu lebih daripada namun dia bersabar. Nah, ini maksud saya, karena akhwatin rahmatillah subhanahu wa taala, jangan terlalu berharap pengakuan manusia ya. Kalau enggak mau sudah kita mundur teratur. Ya udahlah, dia enggak mengakui kita, tidak menghargai kita, enggak ada masalah. Yang penting kita dengan Allah baik, itu aja masalahnya. Yang penting Anda memiliki kedudukan di sisi Allah. Musa alaihissalam wa kana indallahi wajiyah, kedudukannya tinggi, tidak dihargai oleh orang kamu atau kamu semua tidak hargai dia. Kasih makan aja enggak mau. Maka ini akan menenangkan hati kita, dan demikianlah lika-liku kehidupan. Ada yang menghargai kita, ada yang tidak menghargai, ada yang merendahkan. Tidak ada masalah. Yang penting yang kamu kerjakan benar, itu aja. Yang antara engkau dengan Allah adalah benar. Ini hal yang menghibur diri ketika seorang tidak dihargai oleh orang lain.